Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 329.
sujud menyembah, penuh syukur kepadamu, dan hati berserah, sembah dan bakti umatmu, pujian kemuliaanmu, seutuhnya terimalah, dan ampunmu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada perayaan Kudus kita ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-24, dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kembali kita diingatkan bahwa iman yang kita hidupi bukan sekedar iman pengetahuan, bukan sekedar iman pengakuan, tetapi iman harus menjadi nyata dalam sebuah tindakan. Dan pada perayaan Kudus kita ini, kita ingin juga satukan syukur kita bersama dengan Pastor Aidan Putra Sidik dan Pastor Suprianus Baso yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Agar layak pantas perayaan Kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, namun dengan tabah menghadapi sampai wafat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau taat kepada Bapa dengan mengangkat salib demi cinta kasih-Mu kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Kristus, anak manusia yang ditolak oleh para pemimpin rakyat dan dibunuh. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putra-Mu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Kami juga bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam seluruh perjuangan dan perjalanan hidup iman kami, sehingga lewat iman itu kami sungguh semakin mengenal Engkau sebagai Mesias yang diurapi, yang akan membebaskan kami dan akan menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan daku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat padaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbelas kasihilah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pembacaan dari kitab Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Tentu kalau dalam dunia pendidikan, setelah melalui satu jenjang proses pembelajaran atau pendidikan, pada akhirnya orang akan diuji apakah ia akan sungguh berhasil dengan pembelajaran atau pendidikan itu selama satu masa periode itu atau satu jenjang pendidikan itu atau tidak. Dan seperti itulah kiranya dalam kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Setelah Yesus sekian lama berkeliling dalam pengajaran-pengajarannya di mana para murid ikut dan juga mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Dan dengan mantap para murid itu menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu tentu saja suatu pengetahuan yang mereka dengar dalam masa perjalanan para murid ini bersama dengan Yesus dan juga dari pengetahuan-pengetahuan lain. Tetapi kemudian Yesus bertanya secara pribadi, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab dengan mantap, engkau adalah Mesias. Nah, tentu jawaban Petrus yang mendapat pujian dari Yesus ini adalah suatu jawaban yang berdasar pada pengalaman hidup para murid bersama dengan Yesus. Apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus yang memampukan para murid melihat dan menyimpulkan juga dari pengalaman-pengalaman mereka hidup bersama dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, yang akan membebaskan umatnya dari maut. Tetapi ada hal aneh, ya sedikit kalau menurut saya justru bertentangan dari apa yang menjadi jawaban Petrus dengan larangan Yesus kepada para murid untuk menceritakan atau memberitakan tentang pengakuan Petrus itu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka dilarang untuk memberitahukan kepada siapapun. Bukankah bahwa justru semakin bagus ketika semakin banyak orang mengetahui? Nah, tentu yang dimaksud dengan larangannya Yesus ini adalah diharapkan bahwa orang mengetahui Yesus sebagai Mesias bukan sebatas pemberitaan, pengetahuan, lalu mereka tahu, mereka dengar, lalu mereka tahu, dan mereka juga mengatakan Yesus adalah Mesias. Hanya sekedar perpanjangan pengetahuan dari mulut ke mulut. Tetapi Yesus memaksudkan supaya dari perjalanan pewartaan pemberitaan Yesus dan pengajaran-pengajarannya baik kepada para murid maupun kepada orang banyak, baiklah masing-masing orang dari pengalaman-pengalaman itu ia dapat menyimpulkan imannya sendiri. Sebagaimana yang telah diakui oleh Petrus sebagai murid setelah ia
berjalan sekian lama bersama dengan Yesus dalam pembelajaran pengajaran itu, dan akhirnya ia melihat pengalaman-pengalaman itu memampukan dia melihat Yesus sebagai Sang Mesias. Jadi bukan sekedar diketahui, tetapi sungguh dialami bahwa Sang Mesias yang dijanjikan Allah sungguh nyata dan terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat kaitannya dengan bacaan pertama dari kitab Yesaya dan juga dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, maka akan menjadi sangat jelas bahwa beriman itu bukan pengetahuan. Maka kalau dalam sistem pembelajaran atau sistem pendidikan persekolahan gereja kita, gereja Katolik, pelajaran agama itu adalah pengetahuan. Jadi bukan pembelajaran iman. Itu adalah ilmu pengetahuan. Diajarkan supaya orang mengetahui bagaimana orang Katolik beriman. Nah, dan karena itu dalam sistem pendidikan Katolik, pengajaran itu terbuka untuk siapapun. Pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah Katolik itu terbuka untuk agama manapun, supaya orang tahu. Tetapi bukan berarti ketika tahu otomatis mengimani. Nah, kalau tadi dalam jawaban para murid, menurut orang, ya pertanyaan Yesus, menurut orang siapakah aku ini? Dan kemudian para murid menjawab, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah, itu pembelajaran-pembelajaran yang diajarkan oleh orang dan orang menyimpulkan. Kalau kemudian kita mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dan Nabi Yesaya, maka semakin jelas di sana bahwa kita diajak untuk sungguh mengerti, memahami, dan kemudian mampu menjalani, mewujud nyatakannya dalam suatu kehidupan nyata iman itu. Nah, dalam bacaan pertama, Yesaya menggambarkan mengenai hamba Tuhan yang taat, yang merelakan diri menderita demi keselamatan umatnya. Ia menggambarkan Yesus yang taat kepada Bapanya demi keselamatan umatnya. Dan karena itu, kalau kita beriman kepadanya, maka mestinya kita mengikuti, meneladani hamba Tuhan yang taat ini dalam kehidupan kita. Cuma saja seringkali memang bertolak belakang pengakuan antara pengakuan kita sebagai orang beriman dengan kenyataan atau realita kehidupan kita. Kita menyatakan diri sebagai orang beriman yang mestinya menurut Nabi Yesaya, kitalah yang harus taat, setia kepada yang kita imani. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, karena kita menganggap diri kita beriman kepada Allah, maka kita berharap Allah lah yang setia
untuk terus-menerus memberikan, memenuhi, mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan kepadanya. Nah, Nabi Yesaya mengingatkan kita supaya jangan kita balik. Mestinya kita yang tunduk taat kepada Allah yang kita imani, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hamba Allah, hamba Tuhan yang taat, yakni Yesus Kristus Sang Mesias itu. Ia taat dalam menjalani seluruh kehidupannya. Dan tentu saja kisah-kisah perjalanan kehidupan Yesus, ya kita bisa lihat, kita bisa dalami, kita bisa pelajari dari sabda-sabda Allah, mulai dari kelahiran Yesus sampai pada akhirnya kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dan secara real lagi, Rasul Yakobus memperlihatkan kepada kita bahwa iman itu harus sungguh-sungguh nyata, real dalam suatu perbuatan. Iman tanpa suatu tindakan yang nyata itu mengawang-awang, itu menjadi tidak jelas, atau sama saja dikatakan itu hanya sekedar pengetahuan. Banyak orang pengetahuannya tentang iman itu tinggi, hampir menguasai semua pengetahuan tentang iman, tetapi dalam real kehidupannya tidak menggambarkan iman yang ia akui. Nah, inilah yang mau ditantang oleh Rasul Yakobus bagi kita, bagi umat yang beriman. Tidak mungkin kita dapat mengatakan bahwa saya ini beriman tanpa iman itu nyata dan real dalam suatu tindakan. Nah, karena itulah dalam sabda yang disampaikan oleh Rasul Yakobus mengatakan kepada kita bahwa dapatkah iman itu menyelamatkan dia ketika orang itu mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan. Atau sederhananya, sering kali kita mendengarkan lebih baik kita berbuat yang baik kepada sesama meskipun kita jarang ke gereja, jarang berdoa, daripada rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi tidak peduli kepada sesamanya. Kalau menurut Yakobus, diperhadapkan dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus, kira-kira dua-duanya sama saja. Ya. Yang berbuat baik tetapi tidak mendasarkan perbuatan baik itu pada imannya, ataupun yang beriman tetapi tidak melakukannya atau mewujud nyatakan iman itu dalam suatu tindakan. Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa lepas dari iman. Iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh, tidak mungkin bisa memberikan kita suatu daya kehidupan tanpa adanya tindakan nyata sebagai buah dari iman itu. Nah, karena itu Rasul Yakobus memberikan contoh yang sangat nyata. Misalnya, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Lalu kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya,
Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, kadang-kadang kita menyatakan diri sebagai orang beriman, lalu kita prihatin, tetapi tidak sampai pada suatu tindakan nyata pada keprihatinan kita itu. Lalu dikatakan oleh Rasul Yakobus bahwa apakah gunanya itu? Nah, sama halnya juga ketika kita mengatakan saya melakukan ini, saya melakukan itu kepada sesama saya, perbuatan-perbuatan baik saya, tetapi cukuplah itu. Tuhan pasti sudah tahu, tak perlu ke gereja, tak perlu berdoa. Juga sama, tidak bisa kita mengatakan itu adalah suatu iman. Itu adalah suatu tindakan sosial yang Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang berdosa pun bisa melakukan itu, ya kan? Tindakan-tindakan baik yang dilakukan kepada sesama, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ada hal yang jauh lebih dalam dari itu yang mesti menjadi ciri khas dari orang-orang beriman. Tindakannya, perbuatannya kepada sesama selalu didasarkan dan didorong dari imannya kepada Kristus yang telah terlebih dahulu melakukan semuanya itu. Dan kita melakukan itu bukan karena dari diri kita yang ingin melakukannya, tetapi itu adalah suatu dorongan, kewajiban yang harus kita lakukan karena itu tuntutan dari hidup kita yang mengimani Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan baik itu kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini memberikan kita suatu semangat untuk menjalani kehidupan iman kita dan dimampukan untuk mewujud nyatakan iman kita itu dalam tindakan-tindakan nyata kehidupan kita, dalam keseharian kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan kita, dalam keluarga kita, maupun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Semoga demikian. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita dengarkan pula, mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Bapa di surga yang telah menciptakan kita untuk menjadi bahagia. Semoga kita sanggup menghadapi segala percobaan dan tanggung jawab kita. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak malu mewartakan Kristus yang tersalib dan tetap tidak mementingkan diri menurut teladan Kristus. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu.
bagi para korban ketidakadilan dan kemiskinan. Ya Bapa, semoga kami mempunyai keberanian untuk membela kepentingan para korban dan membawa keadilan dan kasih bagi mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para gelandangan dan anak-anak jalanan, orang-orang yang tertinggal dan tak terhitung, serta mereka semua yang tidak mempunyai kedudukan dan suaranya tidak didengar. Ya Bapa, semoga orang-orang kecil itu tidak diinjak-injak oleh para pembesar dan penguasa. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang yang cara berpikir dan tingkah lakunya tidak dapat kita ikuti dan kita setujui. Ya Bapa, semoga kami menghargai serta memberi tempat dalam hati kami kepada orang-orang itu juga. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga orang-orang sakit dan cacat menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Yesus yang menderita, dan semoga kami tak lupa mengunjungi serta memperhatikan mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Pastor Aidan Putra Sidik dan Pastor Suprianus Baso yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Bapa yang Maha Baik, bersama dengan para imam-Mu ini kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau tambahkan lagi kepada mereka. Semoga Engkau tetap memberikan semangat, kesehatan, kegembiraan dan sukacita menjalani kehidupan ini, terlebih dalam pelayanan-pelayanannya kepada umat-Mu. Dan bagi keluarga mereka, berikanlah pula berkat-Mu, tuntun mereka dalam kehidupan mereka, agar mereka juga senantiasa bersemangat menjalani kehidupan ini, dan juga dalam doa-doa serta dukungan mereka terhadap saudara kami, para imam-Mu yang merayakan ulang tahunnya ini. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan Allah, salib-salib dunia adalah salib-salib kami juga. Sebab kami tidak mau menolak salib dari tangan Yesus, tetapi Engkau akan membuat salib kami ringan, sebab Yesus telah memanggul salib untuk kami semua. Dialah Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan cinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu,
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenangan atas sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan,
Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah, ya Tuhan, akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku
daripadamu. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Santo Rokus, Santo Carolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinus, Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dibna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit. Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga dengan mengenangkan kurban salibnya ini, kami juga terdorong untuk rela berkurban demi kebaikan hidup bersama dalam masyarakat kami, menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari Puji Syukur 622. Batu sandi derek
yang di